Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku. Sehat semua kan? Sehat? Nah, baik, sebelum kita belajar siang ini kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita belajar, kita absen terlebih dahulu. Ya. Al-Qadri sakit, kan terlambat. Alia Andriani hadir. Alia Belva Zafira. Aulia Rahmat sakit. Dea Gita Novani. Ya. Farah Zakira. Ya. Hafizah Ali sakit. Jamilah Dharma sakit. Kamila Wardah hadir. Khairun Nisa Ardli hadir. Kotarina Ananda P. M. Hanif Al Faiz. Mila Safitri. Muhammad Abdul. M. Fadel sakit. Najihan Al Aisi hadir. Najwa Joanda. Nasiwa Rohmadini. Nikma Ajrul Amilin sakit. Nisrina Sasi Monange. Nitya Nofri Manisa sakit. Nurul Lailatul Rada Nuzul Regino sakit. Rahmatul Sakina Raisa Adila. Ya. Salman Al Farizi sakit. Vela Khairatin. Ya. Zaskia Kuntum. Ya. Zaskia Asila hadir. Zikri Multazan hadir. Kelihatannya banyak hari ini yang sakit ya. Ya, karena mungkin musimnya. Ya, karena cuaca sangat ekstrim panasnya. Nah, jadi jangan mengkonsumsi yang dingin-dingin, terutama es ya. Memang es menyegarkan kalau panas, tapi itu bisa menimbulkan gangguan pada sistem fisiologi tubuh kita. Perbedaan suhu yang terlalu tadi bisa menyebabkan sel-sel tubuh kita mengalami gangguan. Baik, untuk hari ini kita kembali membicarakan jaringan pada tumbuhan. Ya. Tadi kita sebelumnya sudah bicara mengenai jaringan angkut pada tumbuhan. Tumbuhan tingkat tinggi, ya, seperti spermatopita, bryopita, dia itu ditandai sudah mempunyai jaringan angkut, yaitu silem dan floem. Yang mana di sanawiyah, di SD pun sudah belajar kita. Jaringan angkut ini, ya, berdasarkan fungsinya, kita masih ingat. Siapa yang masih ingat? Silem, apa fungsinya? Untuk apa dia? Untuk mengangkut ya, air, unsur hara, mineral dari akar menuju ke daun. Tentu menuju ke daun lewat batang dia. Jadi ada silem akar. Nah, di akar itu udah ada silemnya. Nanti lanjut ke batang, silem batang namanya. Jadi jaring itu lanjut saja dia. Nanti dari batang baru ke daun. Namanya silem daun. Jadi air, unsur hara yang diserap oleh akar tadi itu akan diteruskan oleh jaring angkut ke atas. Kalau pengangkutan secara pasif melalui membran sel dengan perbedaan konsentrasi itu hanya bisa membawa air dari luar ke dalam saja. Tapi untuk mencapai tinggi yang meteran,
banyak meternya, 5 meter, 10 meter, kelapa sampai 12 meter atau 20 meter, itu tidak bisa lagi air unsur hara itu memanjat begitu. Nah, maka ada tekniknya diciptakan Tuhan, yaitu dengan adanya pembuluh angkut. Untuk tumbuhan yang tubuhnya besar tinggi, pengangkutan tadi perlu dengan sistem yang lain selain dari secara pasif. Nah, tumbuhan yang punya jaringan angkut disebutlah tumbuhan yang punya struktur tubuh yang sudah sejati. Contohnya Pteridophyta dan Spermatophyta. Bryophyta, lumut, dikatakan belum mempunyai jaringan tubuh yang sejati. Kenapa? Akar, batang, daunnya belum punya jaringan angkut. Makanya 3 kelompok tumbuhan ini kemarin kita bicara berbeda kondisinya. Akar pada lumut masih akar belum sesungguhnya yang disebut dengan rhizoid. Nah, kalau pada tumbuhan akar itu kan sudah akar disebut orang. Mengapa tidak disebut rhizoid? Karena akar pada lumut itu hanya terdiri dari beberapa sel saja, belum membentuk organ dan tidak punya jaringan angkut dalamnya. Itulah sebabnya lumut sebagai tumbuhan tingkat rendah dia. Maka tubuhnya juga kecil, ya rendah, lebar mungkin yang bentuk lembaran seperti lumut hati. Itu pengangkutan bisa terjadi dengan perbedaan konsentrasi saja dari sel ke sel saja. Tapi kalau untuk dari sel bawah sampai ke atas itu tidak akan bisa tercapai lagi. Dan proses pengangkutan lain lebih lanjutnya, tumbuhan tadi punya mekanisme lain. Ada namanya daya isap akar, ada namanya daya isap daun. Bagaimana daun bisa menyerap air dari unsur hara? Itu dengan cara penguapan. Nah, respirasi yang terjadi di daun, air menguap keluar di daun, menyebabkan konsentrasi larutan di daun kurang, lebih tinggi daripada yang di bawahnya, maka air naik. Nah, termasuk adanya pembuluh kapiler. Itu proses pengangkutan. Sekarang kita lihat jaringan kambium. Jaringan kambium ini merupakan jaringan yang terbentuk pada tumbuhan dikotil. Jaringan kambium ini bisa kita temukan pada akar dan batang tanaman dikotil, yang sering kita sebut tanaman yang berzat kayu. Ya, inilah yang membuat tanaman dikotil itu menjadi kuat dan menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan sebagai bahan pembuat papan, mebel, pintu dan sebagainya. Kenapa? Kayunya tadi, jaringan keras tadi itu bisa digunakan oleh manusia. Nah, kita lihat kambium tadi. Berdasarkan terbentuknya kambium pada tumbuhan, kita bisa lihat di depan ya. Kambium itu ada namanya kambium fasikuler, ada kambium interfasikuler. Nah, jaringan kambium itu adalah jaringan yang berasal dari apa kemarin? Kambium merupakan jaringan primer, meristem primer yang berubah menjadi jaringan meristem sekunder yang sifatnya sel-sel kambium tadi masih tetap aktif membelah. Nah, proses pembelahan sel-sel jaring kambium tadi itu menyebabkan tubuh tumbuhan tadi bertambah besar. Ya, jadi tubuhnya tumbuh besar itu karena aktivitas pembelahan jaringan kambium. Jadi bertambah membelah terus sel-sel kambiumnya, maka semakin tebal dia, maka batang tadi akan semakin besar dia. Yang berdampak apa? Jaringan epidermis, jaringan kulit paling luar akan pecah. Nah, makanya jaringan gabus yang merupakan jaring meristem juga membelah akan menutup luka-luka tadi. Sehingga jaringan tubuh tumbuhan tadi tidak terbuka. Kalau terbuka, dia apa yang terjadi pada tumbuhan? Tentu dehidrasi dia, air akan keluar, ya kan? Dari bagian luka ditutup. Nah, itu makanya jaringan yang aktif membelah tadi bisa berfungsi untuk ada pada jaringan parenkim. Jadi bertambah besar tanaman, itu jaringan gabusnya juga terbentuk itu. Samping kambium. Pada tanaman monokotil itu hanya ada jaringan gabus. Ya kan? Jaringan gabus tadi kita makan tebu, kan ada gabusnya itu. Nah, jaringan yang kerasnya di bagian kulit itu merupakan jaringan kambium. Kita lihat letaknya.
berdasarkan letak. Nah, antara xilem dan floem, ini posisinya begini di tumbuhannya, di batang maupun di akar. Di antaranya ada jaringan prokambium. Ini jaringan kambium yang baru terbentuk awal. Dan jaringan ini nanti akan membelah, berubah menjadi jaringan kambium yang sesungguhnya. Dari pro menjadi kambium. Ya, letaknya di sini inter, ini fasikuler, dan ada pula kambium yang terbentuknya di antara fasis. Jadi berlanjut di jaringnya antara fasis dengan fasis, ada pula kambiumnya. Ini yang disebut dengan kambium interfasikuler. Yang berawal dari ini, interfasikuler, dari prokambium berubah menjadi kambium fasikuler. Jadi perkembangan ini, aktivitas pembelahan terus terjadi pada tanaman dikotil, maka lapisan kambium tadi akan semakin tebal. Ya, semakin tebal. Ketebalannya akan berbeda tergantung dari pergantian musim. Kalau musim hujan, proses pengangkutan akan lebih lancar karena air banyak ya sebagai pelarut, membawa dan sel-selnya kandungan airnya banyak, sehingga apa? Sel-selnya lebih besar dan warnanya kita lihat lebih terang. Sedangkan di musim kemarau, karena kurangnya pelarut tadi menyebabkan apa? Jaringan kambium yang terbentuknya, lapisan kambiumnya tipis. Ya, karena kurang air, maka proses pengangkutan zat makanan kurang, lebih lambat, maka sel-selnya kecil. Nah, kecil dan warnanya akan terlihat lebih gelap. Jadi kalau kita lihat tanaman dikotil dipotong melintang atau membujur, nampak alurnya ya. Nah, alurnya. Dan inilah yang bagus pada tanaman tertentu. Misalnya pada surian, mengapa surian dipilih orang untuk jadi mebel? Karena berbeda dengan kayu merantih. Kenapa? Seratnya bagus. Kayak ada gambar apa namanya? Kayak ada seratnya. Nah, jadi kena pernis saja dia bagus. Ada kayak pulau-pulaunya ya. Agak beragi dia. Apalagi dipotong melintang. Ada alurnya. Nah, itu pada tanaman yang berkambium. Nah, jadi posisinya tadi. Jadi semakin lama dia akan bertumbuh menjadi lebih besar. Nah, jadi kambium jaringan ini nanti kalau terbentuk lagi apa? Di tengah, di jaringan empelurnya, terbentuk lagi kambium baru, pembuluh angkut lagi yang baru, terbentuk lagi kambium. Jadi pertumbuhan itu dari tengah menuju samping. Yang di pinggir itu jaringan angkut yang pertama terbentuk, yang tua. Dan jaringan penokongnya pada masing-masing xilem dan floem itu lebih keras. Jadi kalau kita lihat struktur kayu, jaringan angkut itu akan lebih banyak pada posisi ke pinggir. Ya, di tengah kurang. Makanya struktur kayu itu kalau kita lihat pada tanaman dikotil maupun monokotil, jaringan di tengah atau di bagian empelur tadi lebih lunak strukturnya dibandingkan di bagian ke kulit. Itulah aplikasinya di tengah masyarakat. Orang yang sudah pengalaman tentang kayu, itu tidak sembarangan saja ambil kayu di gudang. Pertama dipilih jenisnya, lalu dilihat mana yang bagus. Kayu kan banyak itu, tidak semua aja diambil. Yang inti kayu atau yang bagian tengah yang kurang seratnya, itu orang yang ahli kayu tidak mau ngambil itu. Dia lebih ringan dan tidak kuat. Jadi kalau dikeringkan dia bisa saja bengkok dia ya. Karena apa? Gabusnya yang banyak jaringannya, seratnya tidak seberapa. Begitu pula dengan kayu yang berasal, kita nyebut kayu juga ya, papan, lembaran papan atau kasau yang berasal dari batang kelapa. Kan tidak ada kayunya itu. Yang kuatnya apa sebenarnya kelapa itu? Seratnya. Seratnya atau yang disebut juga kalau disebutnya dengan ruyung, namanya ya. Ruyung itu sangat keras dia. Semakin tua kelapanya, seratnya semakin kuat. Makanya daerah jaringan kelapa tadi, batang kelapa yang tua, ya, itu sering dijadikan orang pengganti jembatan-jembatan yang roboh atau yang rusak. Karena dia kuat dan lentur. Seratnya itu lentur. Sama kayak bambu. Jadi bambu menjadi pilihan untuk dijadikan apa namanya? Dijadikan layangan. Karena apa? Walaupun kecil dia diraut, ya kan? Dibengkokkan dia tidak patah. Maka pilihan dia, coba kayu dikecilkan. Patah dia dibengkokkan, patah dia. Walaupun surian, walaupun jati, apa kayu yang keras itu.
kayu besi, banio. Kalau kecil dia pasti pundah patah. Maka tidak dipakai. Jadi pilihan seperti itu ada hubungannya dengan struktur yang menyusun tumbuhan tadi. Itulah salah satunya jaringan kambium. Oke. Jadi kalau kita lihat potong melintang dari batang, nah nanti kita lihat seperti ini. Sel-sel yang menyusunnya ini mulai dari epidermis, jaringan dasarnya, parenkimnya, ini yang kambiumnya. Ini struktur dari jaringan angkut floem. Dan ini adalah xilem. Di antaranya terdapat kambium. Jadi kambium itu nanti apa? Sini. Ini xilem, ini floem, ini kambium. Nah, ini kambium yang merupakan interfasikular. Yang terletak di antara xilem dan floem, ini yang kambium fasikulernya. Jadi itu yang melingkar. Jadi kalau batangnya melingkar ya tersusunlah secara kolateral melingkar dan teratur itu. Kalau batangnya agak bersegi, ya bersegi pula bentuk lingkarannya. Tergantunglah dan bentuk dari pangkal batang tadi. Di batang yang bulat nanti ya tersusunlah kolateral pembuluh tadi. Semakin ke pinggir lebih banyak, di tengah kurang. Nanti semakin begitu terus tumbuhnya. Aktivitas jaringan kambium inilah yang menyebabkan batang akar tumbuh menjadi besar. Ya kan? Di tumbuhan juga sama seperti kita tumbuh ke atas dan ke samping. Kalau kita ke atas ya tinggi jadinya, kalau ke samping menjadi lebar. Kan itu yang suka kan? Tumbuh jadi lebar itu yang suka kita semua. Ya enggak. Pasti yang ingin tumbuh ke atas saja. Nah, kalau tumbuh ke atas saja terus, tentu nanti tinggi, payah masuk rumah. Jadi ada batas pertumbuhan tinggi. Ke samping itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya. Jadi kalau mau kamu rajin, konsumsinya bagus, ya makannya lancar, nah itu semakin besar ya dia. Pernah lihat orang yang besar ya? Jalannya gini-gini dia goyang-goyang dia. Tulangnya segitu aja Kak, ototnya banyak jadi goyang-goyang. Nah, jadi itu pertumbuhan pada tumbuhan. Oke, kita lanjut. Sifat totipotensi dan kultur jaringan. Nah, ini kultur jaringan termasuk konsep di biologi modern. Mengapa dikatakan modern? Teorinya sudah lama lahir, tapi aplikasinya yang berkembang pesat itu di abad ke-19. Di Indonesia termasuk negara yang sudah melakukan teknik kultur jaringan ini. Teknik kultur jaringan itu adalah proses pembiakan tumbuhan ya, dengan mengembangkan beberapa sel atau jaringan saja menjadi individu baru. Jadi tidak perlu kalau selama ini orang nanam pisang, yang ditanam tunas pisang. Caranya mencari tunas pisang di rumpun-rumpun pisang. Ya kan? Kalau hanya nanam pisang sebatang, 2 batang, bisa cari tunasnya mudah tuh. Tapi kalau ingin nanam 1000 batang, mencari 1000 tunas pisang, mungkin se-Sumatera Barat kita cari, sulit ketemu 1000 batang itu di rumpunnya. Kalaupun ketemu, kualitas tunasnya tidak sama. Walaupun sama jenis pisangnya, sama-sama pisang batu misalnya. Diambil di daerah Padang Panjang tunasnya, diambil daerah Pasaman, daerah Taagam, Payakumbuh, tentu akan berbeda jenis pisangnya. Dan manusia tidak ingin, manusia ingin kalau menanam sama semuanya bagus semuanya. Besar buahnya, besar semuanya. Untuk ini bisa diwujudkan sekarang. Tidak bisa. Tekniknya adalah kultur jaringan. Dan teori ini lahir karena adanya teori tentang sel. Ya, apa itu? Teori totipotensi sel. Teori ini lahir pada tahun 1898. Nah, belum ada kita ya, belum lahir kita. Tapi sudah muncul teori ini. Tokohnya, ilmuwannya adalah seorang ahli fisiologi Jerman bernama J. Heberlein. Ya gitu bacaannya itu. Ini dia bahasa, kita baca aja begitu. Ya, apa kata si Heberlein ini? Teori apa dia dikatakannya? Setiap sel makhluk hidup, mempunyai informasi genetik dan perangkat fisiologi yang lengkap. Ya, untuk tumbuh dan berkembang menjadi
tanaman utuh bila kondisinya sesuai. Kita sudah tahu di teori sel kan? Sel merupakan unit terkecil kehidupan, unit terkecil pertumbuhan, unit terkecil hereditas. Jadi pada sebuah sel itu sebenarnya sudah dilengkapi oleh Allah semua yang akan menjadi satu makhluk hidup. Begitu pula pada sel tumbuhan. Cuma untuk menumbuhkan satu sel atau beberapa sel menjadi satu individu, itu tidak bisa sembarangan prosesnya. Ya, tidak bisa sembarangan. Makanya secara konvensional berbudidaya tanaman kita cenderung menggunakan organ menanamnya. Nanam pisang, tanam tunasnya. Individu yang kita ambil, ya kan? Tentu repot. Kalau bikin kebun, Bapak mau nanam kebun pisang luasnya 10 hektar, butuh 10.000 bibit, ya, tentu sulit mencarinya. Lama, kemana mau dicari sebanyak itu? Dan jenis itu tidak ada pula di semua daerah, ya kan? Nah, makanya sekarang dengan pengembangan ilmu pengetahuan dengan berdasar dari teori ini, ternyata bisa dikembangkan salah satu pembudidayaan tanaman itu melalui kultur jaringan. Hanya beberapa sel saja dikembangkan, bisa tumbuh menjadi banyak individu-individu. Nah, setelah itu baru dipisah-pisah menjadi satu individu. Contoh, sekarang sudah di kultur orang batang. Pisang dikembangkan tidak lagi dengan tunas. Kita bisa mesan bibit pisang, anak pisang di Balai Benih. Salah satu Balai Benih itu ada di Sumani, daerah Solo. Di Aripan nama daerahnya. Di sana dikembangkanlah teknik kultur jaringan. Bagaimana dia mengembangkan? Secara sederhana. Batang pisang diambil beberapa selnya saja. Batangnya mana? Bongkolnya kan? Dipotong bongkolnya tadi. Tentu batangnya diambil, bibitnya, gennya adalah dari pohon pisang yang unggul. Yang sudah ditanam di sana. Sebagai pohon induknya. Diambil beberapa sel saja, batang yang besar tadi, ya dia potong, diambil besar tinju ini. Apakah itu langsung ditanam? Tidak. Dipotong-potong kecil-kecil. Sebesar ini cuma. Yang sebesar ini hanya beberapa sel bisa ditumbuhkan di media khusus, di media agar dia yang sudah diperkaya dengan unsur hara, maka nanti di sini akan tumbuhlah tunas pisang banyak. Setiap satu sel akan tumbuh menjadi satu individu. Bisa dari sebesar ini, tumbuhlah anak pisang 10, 12 tergantung dari selnya. Di dalam botol ditanam. Ditanam di dalam botol-botol yang media tumbuhnya agar-agar, ya agar namanya, yang diperkaya dengan unsur hara dan hormon tumbuh. Sehingga tumbuh tunasnya banyak. Punya akar, punya daun, punya batang. Setelah itu apa? Kalau sudah jadi dia, tanaman mini kecil tadi, lalu dipisahkan. Nah, baru dibuka botol tadi, dipisahkan dia, ditanamlah di media tumbuh tanah. Nanti dia tumbuh menjadi lebih besar, sudah lebih besar dipindahkan lagi ke media yang lebih besar tanahnya di polybag, lalu baru ditanam di luar. Di bawah greenhouse, dilindungi dengan atap dulu ya, tidak langsung kena cahaya matahari. Nanti kalau sudah bertumbuh dia, tidak mati dia, subur dia, lalu dipindahkan ke tempat terbuka lagi. Nah, sudah di halaman lagi, kena hujan, kena panas dia. Lalu dirawat, disiram dan sebagainya ya. Nah, inilah yang nanti akan dijual, yang boleh ditanam oleh petani untuk ke lahan tanamnya. Nah, itu dengan teknik kultur jaringan. Kembali kita ke sini. Totipotensi dalam biologi sel menunjukkan kemampuan suatu sel untuk membagi diri dan menghasilkan macam-macam sel yang berbeda di dalam organisme. Itu yang berbeda itu apa? Ada yang menjadi epidermis nanti, ya kan? Endodermis, kortek, parenkim, xilem, floem, dari satu sel. Karena satu sel yang tumbuh itu. Sel yang mempunyai potensi semacam itu yang bisa tumbuh jadi individu baru yang mudah sekali adalah sel zigot. Ya, zigot. Kalau dengan zigot itu bisa. Karena zigot itu apa? Sudah lengkap komponen genetiknya itu. Mau jadi apa dia? Lalu sel induk atau embrio. Sel-sel embrio. Sel-sel embrio itu apa? Sel-sel yang muda, yang aktif membelah. Masih aktif dia. Bukan sel yang sudah tua, mati, tidak aktif gitu. Lalu sel-sel jaringan meristem pada titik tumbuh.
Nah, sel masih muda juga itu tumbuh. Serta jaringan parenkim bisa dijadikan sebagai sumber selnya. Dan ini dia akan bisa tumbuh menjadi individu baru. Ya. Contoh, kita lihat teori ini. Kultur jaringan ini. Contohnya ini, wortel. Lama ini ditanam dengan dibenihkan, semai. Sekarang dari satu wortel ini bisa diambil jaringan parenkimnya ini. Potong kecil-kecil. Satu ini ditanam bisa tumbuh menjadi satu batang wortel. Satu individu wortel. Bayangkan dari satu wortel itu berapa bisa banyak diambil. Tapi media tumbuhnya harus khusus. Dan perlakuannya khusus. Tidak bisa sembarangan. Kalau kita potong-potong wortel kita tanam di tanah, busuk dia itu. Pasti busuk. Kenapa? Bakteri kan? Makanya untuk teknik kultur jaringan ini, tekniknya menumbuh kembangkan bagian tumbuhan, baik berupa sel, jaringan, atau organ tubuh dalam kondisi aseptik. Aseptik itu artinya bebas kuman. Jadi semuanya steril. Media tumbuhnya steril, pisau untuk motongnya harus steril, media yang diambil tadi jaringan tadi disterilkan juga. Ya, semuanya steril, ruangannya steril, yang bekerja juga steril, kayak di ruang operasi. Nah, betul dia. Dan di botol-botol tadi disterilkan. Lalu apa? Tidak, nanamnya di botol dan tempat tumbuhnya agar yang diperkaya dengan unsur hara. Jadi nanam di tanah itu konvensional itu. Sekarang orang sudah nanam di air. Gimana cara nanam di air? Airnya yang dikasih pupuk unsur hara, tumbuh di sana. Jadi tidak repot-repot lagi. Sayur kalau ditanam di air, bikin merapung, akarnya saja ke air, itu bersih dia. Ya. Nah, diambil dari batangnya. Ada kultur batang. Diambil dari batang pisang. Jadi pisang sekarang dikembangkan orang di sana dengan kultur jaringan. Apanya yang diambil? Tidak tunas lagi. Diambillah jaringan dari batang pisang tadi, jaringan parenkimnya, jaringannya kan. Lalu apa? Dipotong kecil-kecil kita buat tadi. Sudah dipotong-potong, bongkan petang tadi, ditanamlah di botol-botol yang mengandung unsur agar dan unsur hara tadi, ditanam di sana, tutup. Ditutup dan taruh dalam ruangan yang steril. Ada labnya, pakai rak-rak banyak ya. Setiap botol diisi satu potong jaringan batang tadi dari pisang. Kultur jaringannya dari batang. Nanti apa? Di batang yang kecil tadi dalam botol muncullah tunasnya. Tunas pisang. Banyak tunasnya tumbuh. 10, 12. Ya kan? Sampai nanti media unsur haranya habis. Nanti sudah saatnya sudah tumbuh lebih besar dia, barulah tunas tadi dipisahkan satu demi satu. Pisahkan satu demi satu baru dipindahkan ke media tumbuh tanah. Nah, polybagnya kecil. Tumbuhkan sana dulu sampai dia bisa beradaptasi dengan tanah, masih tetap dalam ruangan yang dilindungi, suhunya diatur, ya, tidak langsung kena cahaya matahari. Kalau dia hidup bertambah lebih besar, baru tunas tadi, anak pisang tadi baru dipindahkan ke polybag yang lebih besar. Segini polybagnya ya, selebar ini 1 kilo, tanahnya lebih besar, baru ditaruh di luar ruangan. Sudah di ruangan, masih di bawah greenhouse, dilindungi dengan atap. Ya, sudah tumbuh dia, dirawat, disiram seperti biasa. Sudah tumbuh lebih besar, tandanya dia sukses, baru dipindahkan polybag tadi ke halaman terbuka. Nah, baru dia kena panas, kena hujan, baru beradaptasi dengan lingkungan bebas. Nah, itu sudah siap tuh, menunggu saatnya untuk dipindahkan ke lahan tanam yang sesungguhnya. Datang petani ke sana, kalau yang pesan tadi sudah datang dia. Sebulan lagi datang, misalnya sebulan prosesnya. Datang dia dalam sebulan sudah tersedia bibit banyak. Bagaimana cara banyak? Ya sedikit aja. Sekian botol bisa menghasilkan 10. Disediakan 100 botol. Botol kecil cuma. Bisa jadi 1000 dia. 1000 tunas nanti, 1000 anak pisang yang siap ditanam. Dan pohonnya, selnya berasal dari pohon pisang yang unggul. Nah, di sana ada pohon-pohon pisang yang bagus-bagus itu dipelihara. Yang unggul ya, buahnya besar, batangnya bagus, perakarannya bagus, ya, dan digemari, yang disukai oleh masyarakat, itu dijaga itu sebagai pohon induk sebagai sumber gennya. Tidak boleh ditebang itu. Tapi kalau ada generasi pertama yang dikembangkan dengan kultur jaringan, itu disebut dengan keturunannya F1. Ya, F1 yang berasal dari pohon induk yang asli. Nanti F1 kalau dikembangkan lagi dengan kultur jaringan, tumbuh pula pisang F1,
dikembangkan lagi menjadi F2 dia. Kalau dikembangkan lagi nanti ada F2, dikembangkan menjadi kultur lagi, bisa menjadi F3. Biasanya orang mempertahankan dari 1-2 keturunan saja. Yang sudah semakin jauh dia kadang-kadang sifatnya sudah mulai berubah. Tidak sebagus F1 dan F2. Jadi masih mempertahankan jenis gennya, sifatnya lebih sempurna. Itu yang kultur jaringan. Prosesnya, ini kita baca depan. Metode dilakukan dalam bebas kuman. Metodenya dilakukan secara in vitro, di dalam botol atau tabung. Botol-botol sebesar ini ya, seperti ini ya. Dikasih media tumbuhnya agar yang sudah diperkaya dengan unsur yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ada hormonnya juga, hormon tumbuh. Nah, sudah tumbuh, ditaruh di sini. Nanti dia akan tumbuh. Karena sel sudah punya sifat potensi. Dia akan tumbuh membentuk individu baru yang kecil. Nanti kalau sudah saatnya dipanen, dibuka botolnya, dikeluarkan diambillah tunas tadi satu demi dipisahkan ke media tumbuh tanah lagi secara bertingkat, kecil bertambah besar, dari dalam baru mulai keluar, baru ke alam terbuka. Nah, itu prosesnya. Jadi prosesnya hampir sama dengan stek. Kalau stek kan banyak kita ambil, ya kan? Nah, kalau ini hanya diambil sebagian kecil saja. Sebagian kecil. Sehingga apa? Tanaman sebagai sumber gennya tidak Kalau stek, cangkok, kan pohon induknya rusak. Kalau sering dicangkok habis dia nanti. Nah, ya kan? Kalau ini tidak dikembangkan dari batang yang sebesar ini, pohon induk itu kan bertambah besar itu. Ada ambil hanya mungkin sebesar tinju ini. Lalu dipotong kecil-kecil. Ini kecil perlu. Karena yang kecil itu kan sudah banyak selnya itu. Nah, kecil saja itu ditanam. Itu yang ditanam dalam botol-botol tadi. Yang kecil itu nanti akan menghasilkan banyak anak pisang. Tunas pisang baru, ya kan? Dipisahkan. Baru menjadi satu individu. Nah, kan enak itu kerjanya. Sama dengan film stek. Nah, sehingga bisa menghasilkan keturunan yang banyak dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Dan bibit yang dipakai itu adalah bibit pilihan. Dan tanaman hasil bibitnya tadi, pengembang kultur jaring ini, bibitnya bebas penyakit. Kenapa? Tanaman yang dikultur itu adalah tanaman yang sehat. Tidak ada membawa penyakit dia. Dan semua itu sangat menguntungkan bagi manusia. Terutama untuk pelestarian tumbuhan yang sulit berkembang biak secara alami, yang banyak musuhnya penyakitnya, dengan teknik ini seolah bisa dikembangkan. Contoh ini wortel. Yang selama ini orang kan tanamnya tidak bukan ini. Satu ini bisa menghasilkan banyak bagian-bagian. Lalu ditanam satu bisa tumbuh menjadi satu individu. Tuh. Nanti kamu bisa juga di buku ada gambarnya. Nanti di rumah, besok ke minggu ini bisa kamu buka HP, buka itu teknik kultur jaringan. Nanti keluar gambarnya ya. Dari awal mulai ditanam seminggu sudah berapa besar tunasnya sampai nanti pada saat pemanenannya, pemindahan ke lahan tanah untuk pertumbuhan. Ya. Baik, untuk hari ini kita lihat materi kita sudah belajar tentang berbagai macam jaringan dan sampai kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu adalah cara membedakan tanaman dengan memanfaatkan sifat potensi yang ada pada setiap sel makhluk hidup yang sudah dilengkapi dengan perangkat genetiknya, informasi untuk fisiologinya, sebenarnya bisa menjadi satu individu. Jadi kalau kita bisa mengambil satu sel saja dari tumbuhan, lalu kita tanam di media yang sesuai, ya itu sebenarnya bisa jadi satu individu. Tidak harus kita mengambil batang yang panjang, di stek, banyak sel terbuangnya, satu juga individunya. Ini hanya beberapa sel. Nah, teknik ini sebenarnya juga sudah dikerjakan pada apa? Pada hewan. Sudah ada, cloning. Hanya dengan beberapa sel saja dikembangkan jadi satu individu. Domba Dolly, kamu coba baca. Domba Dolly tidak punya ayah. Dia berasal dari satu sel mame pada domba yang dikembangkan, ditumbuhkan menjadi satu domba. Yang identik dengan si sumber klonnya tadi. Apa? Tidak bentuk ayahnya lagi, dari ibunya saja. Tapi apa?
dia tidak bisa dikembangkan lagi, hanya sampai sana generasinya. Nah, domba doli itu uji coba manusia, itu domba doli itu uji coba manusia mengembangkan makhluk hidup dengan hanya mengambil sel-sel yang aktif membelah saja, ditumbuhkan dengan khusus, akhirnya bisa jadi makhluk hidup baru. Nah, cloning manusia itu secara terbuka tidak ada yang menyebutkan. Kalau manusia sudah di cloning, ini kan berbahaya ini. Bisa berbahaya. Jadi senjata biologis namanya. Bapak punya cloning 3, lalu melakukan kejahatan, siapa mau ditangkap? Bapak di rumah aja nih, yang kerjain ini. Ya kan? Tapi kalau hewan ganti percobaan itu boleh-boleh saja. Zombie. Jadi apa yang di film itu kadang-kadang ada kenyataannya sebenarnya. Di mana orang dapat ide? Ya ada, karena memang dilakukan. Cuma ada yang ilegal, ada yang ilegal. Non ilegal, ada yang ilegal. Tapi kalau pada manusia ini mungkin harus hati-hati nih. Tapi kalau hewan, tumbuhan, oke-oke saja kita untuk mempelajarinya, ya kan? Karena tidak ada yang perlu dipikirkan. Tapi kalau cloning, siapa ibunya nanti, siapa ayahnya? Nah, ini yang menjadi masalah kan. Lalu terjadi kejahatan, jadi berbahaya pula jadinya. Nah, kalau dikembarkan begitu. Nah, jadi ini teknik kultur jaringan. Ada yang bertanya? Ya? Ya. Bagi tumbuhan tentu dengan mengambil jaringannya, memotong, memisahkan jaringan tadi, tentu lama-kelamaan tanaman tadi juga akan mengalami kerugian. Makanya di balai benih itu, tanaman yang jadikan sumber gen tadi tidak hanya satu itu saja. Jadi nanti dikembangkan lagi yang secara alami, ya kan? Dijadikan sebagai sumber gen juga. Jadi pohon induknya itu sebagai sumbernya, nanti hasil pertamanya kulturnya mungkin bisa dikembangkan pula, ditumbuhkan pula beberapa pohon di sana. Jadi bisa diambil nanti gennya lagi. Enggak, itu terus menerus, karena yang pohon induk itu kan tidak hanya satu, bisa di rumput pisang tadi kan tumbuh tunasnya baru lagi. Kan banyak tuh anaknya. Kalau dia subur kan tumbuh lagi pohon pisang yang baru. Kan batangnya bertambah itu. Nah, itu bisa diambil. Jadi dipertahankan, dijaga ini sebagai sumber gennya. Kalau di stek, cangkok, kan habis pohonnya. Malah pohon kalau sudah di stek-stek terus, tinggal pohon dia tidak berbuah, rusak dia. Dan yang kita ambil kalau cangkok kan banyak sekali, besar. Ya kan? Individunya juga satu. Hasil stek kan satu individu juga. Apa lebih baiknya kita ambil selnya aja. Kalau bisa kan misalkan satu sel sebenarnya bisa tumbuh jadi satu individu. Nah, hanya beberapa sel. Sebesarnya kan beberapa sel itu. Beberapa sel saja. Dari jaring paringkim, tumbuh jadi banyak individu. Dicangkok lagi bisa, tapi pohonnya hasilnya akan semakin tidak bagus. Semakin sering dicangkok, pohon induknya akan rusak, ya kan? Sifatnya lama-lama tidak bagus. Apa kerugian kalau tanaman dicangkok atau di stek? Sistem perakarannya tidak bagus. Tanaman yang berasal dari biji, sistem perakarannya bagus, dia punya akar tunggang. Kalau dicangkok jambu, hasil cangkokan tidak punya akar tunggang. Tidak punya akar tunggang, dia hanya punya akar serabut saja. Makanya kalau dia tumbuh subur, rimbun, buah banyak, mudah tumbang. Makanya orang untuk apa ini prosesnya digabung. Tanam secara alami dengan biji, ya kan? Nanti disambung, ditempel. Diambil cabang dari pohon induk yang bagus buahnya, misalnya jeruk. Ditanam biji jeruk dulu, tumbuh pohon jeruk kecil. Nanti apa? Untuk dikembangkan, bukan pohon ini ditumbuhkan besar. Sudah tumbuh dia, dicarilah pohon jeruk yang rantingnya, cabangnya yang manis. Dipasang di sini, tempel. Dan di cabang ini tempel, dibelah, masukkan di sini, diikat. Lalu tutup dengan plastik supaya tidak kering dia. Kalau jaringannya tumbuh tadi yang ditempel tadi, maka pohon cabang yang aslinya ditebang. Jadi yang dikembangkan ini saja, yang dipotong ini, yang ditempel. Iya, hidup dia kalau sudah hidup. Makanya Pak, coba kamu lihat orang jual jeruk. Tekniknya apa? Batangnya lurus, tapi cabang yang tumbuh itu di samping. Ini yang dibesarkan. Karena yang lurus ini dipotong.
Pohon aslinya ditebang, yang dikembangkan yang ditempel tadi. Ya. Nah, makanya manusia itu kan suka mengotak-atik dia, mengotak-atik itu supaya hasilnya sesuai dengan yang mereka inginkan. Sistem akarnya bagus, buahnya manis. Jadi diambillah steknya, stek batangnya, stek rantingnya ditempel ke sana sehingga menjadi individu baru pula. Ada lagi pertanyaannya? Jadi untuk hari ini kita bisa melihat bahwasanya tumbuhan tadi, sel-sel yang diciptakan pada jaringan pada tumbuhan itu Tuhan sudah ciptakan semuanya. Satu sel itu sebenarnya sudah layak kalau dikembangkan dengan baik sesuai bisa menjadi satu individu. Zigot kan satu sel cuma itu. Satu zigot nanti bisa jadi satu individu. Nah, itulah dengan teori, adanya teori apa? Totipotensi sel. Jadi setiap sel makhluk hidup itu sebenarnya bisa tumbuh menjadi satu individu. Proses penumbuhan itulah yang perlu dipelajari oleh manusia dengan baik. Mana tahu pada hewan juga sudah berhasil, diambil sel saja, diambil beberapa jaringan, pada jaringan mame malah katanya. Jaring mame, payudaranya domba. Lalu ditumbuhkan, berkembang dia, membelah dia jadi embrio. Iya kan? Jadi embrio dia. Embrio berkembang jadi terbentuklah domba. Nah, itu prosesnya itu yang dilakukan secara aseptik dia. Tentu untuk teorinya bagaimana dombi itu, bagaimana cara mengambil jaringannya tadi pada hewan tidak apa? Boleh itu tumbuhan boleh saja kan? Malah untuk membantu manusia dalam menyediakan bibit yang mereka harapkan. Apalagi dilakukan apa? Kultur jaringan ini pada tanaman-tanaman yang mulai langka, yang sulit berkembang biak secara alami, dibantu oleh manusia sehingga bisa dikembangkan lebih banyak dia lagi. Tidak punah dia. Dan termasuk tanaman-tanaman yang ditanam itu kadang-kadang menimbulkan kerugian besar. Misalnya nanam pisang, nanam kentang. Dia daerahnya nanam kentang. Apa yang ditanam? Kentang kan? Kentang dibenamkan di tanah. Kalau musim kemarau atau musim hujan lama, kentang tadi bisa saja busuk tuh, gagal panen. Modal kentang itu sudah sekian kilo. Iya kan? Nah, sekarang apa? Ada kultur jaringan, kultur daun, malah dari daunnya bisa ditumbuhkan menjadi anak kentang. Jadi petani sekarang nanam anak kentang lagi. Beli saja dibeli benih, bukan lagi kentang yang ditanamkan. Di kentang itu kan ada bakal individunya, embrionya itu. Mana tuh? Matanya. Di sanalah kan ketumbuh tunasnya. Tapi kalau mata kentang itu ada 2, 3, kita potong-potong, kita tanam di tanah, busuk dia. Tapi kalau ditanam di media khusus, di labor tadi, bisa tumbuh jadi satu individu. Jadi satu kentang itu bisa jadi banyak. Malah daun tanaman yang di kultur sekarang, kultur daun namanya. Daunnya yang ditumbuhkan di media tumbuh menjadi anak. Nah, kan enak tuh. Tidak lagi kentang ditanam, tapi sudah anaknya yang ditanam dengan mengambil beberapa jaringan saja. Sehingga terbentuklah individu baru pada tanaman. Dah. Tidak ada pertanyaan lagi kan? Selesai tentang jaringan pada tumbuhan. Sekarang kita lanjut apa lagi? Organ. Nah, ada. Dia diam saja, kita lanjut saja. Organ. Nah, ini tumbuhan. Tumbuhan ini tubuhnya multiseluler. Terdiri dari berbagai macam jaringan. Menjadi satu kesatuan membentuk tumbuhan. Tumbuhan punya organ. Ganggang tidak punya organ. Nah, itu saja bedanya. Tapi cara hidupnya, selnya, cirinya mirip dengan tumbuhan. Makanya protista ganggang itu adalah protista mirip tumbuhan. Nah, mana yang organ pada tumbuhan? Di depan? Daun. Bunga. Ada buah, kalau yang berbuah ya. Buah. Ini organ namanya. Mengapa dikatakan organ? Karena disusun oleh berbagai macam jaringan. Berbagai ya, ada epidermisnya, ada korteknya, ada endodermisnya, ada silemnya, ada floemnya, ada jaringan kambiumnya, ada jaringan gabusnya.
semuanya itu bersusun membentuk organ. Organ adalah bagian tubuh dari tumbuhan yang punya fungsi tertentu. Ya, tentu pada masing-masing tumbuhan konsep ini akan ada bedanya. Sekarang kita lihat akar dulu. Karena waktu hari ini sudah berakhir, kita tutup pelajaran kita. Tolong dipelajari lagi di rumah jaringan-jaringan dan sifat totipotensi. Tugas di rumah satu. Apa di rumah? Lihat videonya atau lihat nanti di Google bentuk-bentuk teknik kultur jaringan tadi. Misalnya yang telah dilakukan yang ada di Indonesia atau di luar. Untuk melihat gambarnya, minggu besok kita insya Allah kasih lihat yang punya di laptop Bapak ya. Untuk ini. Semoga nanti kita, Bapak tadi sudah bincang-bincang dengan bendahara di sekolah, Dana Bos. Kalau ada kemungkinan kita bisa dikasih dana untuk pergi ke Balai Benih. Pokoknya menjelang akhir tahun, kalau boleh ada dananya katanya, seperti 4 tahun yang lalu, kita akan pergi anak IPA semuanya. Lalu pastinya tentu kalau ada dana sini positif, ada sinyalnya ada, baru kita kontak di Balai Benih, di Ripan tadi. Kapan dia bisa nerima kita, dia akan menyediakan waktu itu untuk demonstrasi ya. Dia demonstrasikan bagaimana cara teknik kultur jaringan tadi. Kita akan melihat labornya, tempat dia bekerja, bagaimana dia bikin medianya, bagaimana dia mengambil jaringannya, bagaimana namanya, lalu melihat hasil yang mereka kerjakan, mana yang berumur seminggu, 2 minggu, mana yang siap panen, mana yang siap dijual atau ditanam. Nah, itu kita lihat di sana. Biasanya kalau musim buah kita bisa makan buah gratis di sana. Ya, karena banyak pohon di sana tanam, mangga, jambu, macam-macam. Asal tidak bawa pulang katanya. Nah, boleh sekedar makan di sana boleh. Ada. Itu saja untuk hari ini. Nah, kita tutup dengan baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Untuk minggu depan kita akan praktikum ya. Selesai materi ini, kita praktikum pengamatan sel dan jaringan pada tumbuhan. Tambah hewan. Ya, pakai mikroskop. Kalau pengamatan kita akan gunakan mikroskop untuk kegiatan kita lebih konkretnya. Ya, mana sel, mana yang jaringan, mana yang epidermis, mana yang parenkim bisa kita lihat dengan preparat yang ada. Lalu untuk keterampilan menggunakan alat mikroskop. Dah, kita tutup. Sampai di sana saja. Ya. Semoga bisa libur dengan baik besok. Manfaatkan waktu yang ada. Ya. Silakan disiapkan. Berdoa kita dulu sebelum kita bubar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silakan. Bapak rasa tidak ada sampah ya. Kalau ada sampah tolong dipungut langsung dibawa keluar. Dah.